Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Seva Izun Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Belajar memasak bersama Seva Izun. Kali ini aku akan membuat mozzarella kondok. Untuk mozzarella yang ini beli di supermarket ya guys. Untuk kondok yang ini kita bikin sendiri dengan harga yang murah dan rasanya tidak kalah enaknya ya guys. Bahan-bahannya keju cheddar 200 gram, tepung tapioka 60 gram, susu UHT 400 ml, mentega 1 sendok makan, air 100 ml, gula 1 sendok makan, dan garam 1 sendok teh. Selanjutnya, larutkan tepung tapioka dengan air, aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan tidak menggumpal. Setelah semuanya tercampur rata dan tidak menggumpal, sisihkan. Setelah itu parut keju cheddar sampai habis ya guys. Untuk susu UHT-nya ini saya memakai susu UHT Indomilk ya guys. Ini saya tidak di endorse ya, tapi kalau di endorse nggak apa-apa. Masukkan susu UHT di panci, keju cheddar yang sudah diparut, dan tepung tapioka yang sudah dilarutkan di air 100 ml tadi ya guys. Setelah masuk semua, aduk-aduk sampai rata. Tapi ini apinya jangan dinyalain dulu ya. Setelah semuanya rata, api boleh dinyalain, tapi pakai api sedang saja ya guys. Untuk bikin adonan ini harus diaduk-aduk terus ya guys, supaya susunya tidak pecah dan tidak meluap. Setelah susunya hampir mendidih, kita masukkan mentega 1 sendok makan. Terus diaduk-aduk ya guys. Nah, menteganya itu sudah kelihatan meleleh tuh. Untuk bikin keju mozzarella bikinan sendiri ini harganya jauh lebih murah ya guys. Kita modal cuma 14.000 bisa bikin setengah kilo keju mozzarella. Terus masukkan garam 1 sendok teh, dan gula kurang lebih 1 sendok makan. Tapi untuk
Garam dan gula ini bisa menyesuaikan sesuai dengan selera ya guys. Jadi ini tidak mutlak. Dan andaikan ada yang suka lebih asin, garamnya bisa ditambahin ya guys. Jika sudah mengental begini, aduk-aduk kurang lebih 10 menit dengan api sedang. Ini aduk-aduk terus ya guys. Saya sarankan kalau bikin mozzarella ala rumahan ini pakai panci teflon ya guys, supaya tidak lengket. Setelah elastis begini, matikan kompor dan tuang di plastik yang tahan panas. Saya sarankan untuk cetakannya ini dari plastik ya guys, supaya saat menuang tidak lengket di wadahnya. Selanjutnya ratakan dan diamkan sampai dingin sebelum masuk di kulkas. Setelah dingin, tutup dan masukkan di kulkas kurang lebih 3 jam sebelum digunakan. Setelah 3 jam, kita lepaskan dari cetakan keju mozzarella yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini jadinya ya guys, keju siap digunakan. Hasilnya sangat elastis. Kita bandingkan dengan keju dari supermarket yang harganya 45.000 dengan berat 250 gram. Ini beratnya kurang lebih 500 gram, tapi harganya cuma 14.000 yang kita bikin. Kalau ini 45.000. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk kulit. Tepung parnes secukupnya, tepung terigu 4 sendok makan, susu UHT 115 ml, garam 1/4 sendok teh, gula setengah sendok makan, dan baking powder 1/4 sendok teh. Selanjutnya kita potong-potong keju mozzarella ya guys. Ini yang pertama, kita bikin keju mozzarella yang beli di supermarket. Ini saya bikin yang mini dulu ya guys. Setelah kita potong, kita tusuk dengan tusuk sate.
kita sisihkan. Selanjutnya kita bikin dari mozzarella yang kita bikin tadi ya guys. Kita potong dan kita tusuk dengan tusukan sate. Dan sisihkan. Setelah itu simpan di freezer setengah jam. Ini harus ya guys, karena kalau nggak pakai disimpan di freezer nanti akan rusak. Selanjutnya saya bikin bisa lagi digoreng mozzarella kondok yang agak besaran ya guys. Nah ini kita potong kejunya, kita bikin agak panjang tapi agak kecilan saja. Nah setelah itu kita tusuk dengan tusukan sate. Nah setelah seperti ini sisihkan. Satunya lagi tusuk dengan tusuk sate. Hati-hati ya guys, saya nusuk supaya lurus. Dan sisihkan juga. Ini kita simpan lagi. Nah ini kita ambil sebagian saja ya guys, untuk kita bikin kondok dari keju mozzarella yang kita bikin tadi. Kita potong kecil begini. Ini teksturnya sangat lentur ya guys, jadi hati-hati guys. Dan ditusuk dengan tusukan sate, lalu kita sisihkan. Dan satunya lagi ditusuk juga dengan tusukan sate dan sisihkan, dan simpan di freezer setengah jam. Ini wajib, karena kalau nggak disimpan di freezer akan rusak saat digoreng. Campur semua bahan, terigu, gula, garam, dan baking powder. Aduk-aduk sampai rata. Dan masukkan susu sedikit-sedikit. Masukkan susu lagi sedikit-sedikit ya guys, supaya adonannya rata. Aduk-aduk. Nah, setelah itu masukkan semuanya susu sampai habis. Aduk-aduk sampai rata. Susu ini tidak mutlak 115 ml ya guys. Kalau andaikan kurang cair ya tinggal nambah, karena tepung terigu itu berbeda-beda. Kadang ada protein yang tinggi gitu. Nah ini kayaknya kurang cair sedikit ya guys, jadi saya tambahin susu sedikit lagi ya guys. Nah aduk-aduk terus sampai adonannya mengental, tapi jangan juga terlalu cair. Nah sampai seperti ini ya guys. Nah saat ditarik ke atas kentalnya seperti ini. Selanjutnya masukkan keju tadi yang sudah dikeluarin dari freezer, olesin semuanya sampai rata ke dalam celupannya itu, dan guling-gulingkan di tepung parnir. Setelah semuanya rata, sisihkan. Selanjutnya masukkan keju mozzarella yang dari freezer tadi di dalam adonan celupan.
sampai seperti ini, terus guling-gulingkan di tepung panir. Lakukan semuanya sampai keju mozzarellanya habis. Selanjutnya kita siapkan minyak panas ya guys, tapi minyaknya ini dengan api sedang saja biar tidak cepat gosong. Sesekali sambil dibolak-balik ya. Gorengnya nggak usah terlalu lama, yang penting warna dari luarnya itu sudah kuning keemasan, itu tandanya sudah selesai. Untuk keju mozzarella ini juga bisa dibuat untuk bikin kue-kue yang lain ya guys. Dan keju mozzarella yang kita bikin tadi, jika ingin tahan lama, disimpan di freezer. Nah, ini udah selesai ya guys. Kita angkat dan kita tiriskan. Ini hasil keju mozzarella yang beli dari supermarket ya guys. Keju mozzarellanya lebih meler, dan ini keju mozzarella yang kita bikin tadi kurang begitu meler. Tapi untuk rasa, keju mozzarella yang kita bikin tidak kalah enaknya dengan keju mozzarella yang beli, dan harganya jauh lebih murah keju mozzarella yang kita bikin ya guys. Selanjutnya kasih topping mayones dan juga saus sambal. Keju siap disantap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.